Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Jamila Kudungge, salah satu dosen pada program studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi Administrasi Pemerintahan Daerah, yaitu mata kuliah Kebijakan Publik. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, di mana 1 SKS termasuk materi, 1 SKS itu problem solving berdasarkan dari case study yang diambil dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau DIA, Delivery Interaction and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas yang dilaksanakan secara online ataupun secara offline. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Kebijakan Publik, akan membahas terkait konsep, proses, dan praktik penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor-aktor lainnya dalam sistem politik dan administrasi publik. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik serta peran pemerintah dalam menanggapi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mahasiswa juga akan mempelajari teori-teori dasar kebijakan publik, jenis-jenis kebijakan publik, serta tahapan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Mata kuliah ini juga mengkaji peran aktor dalam kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, serta dinamika kebijakan dalam konteks lokal, nasional, dan global. Mahasiswa didorong untuk menganalisis kebijakan-kebijakan aktual dan diterapkan di Indonesia, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam efektivitas suatu kebijakan. Mata ajar dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri dan pemerintah untuk generasi selanjutnya. CPL pada mata kuliah ini dari program studi D4 Administrasi Pemerintahan Daerah, di mana keterampilan umumnya mampu berkomunikasi secara efektif dalam kelompok untuk merumuskan kebijakan, mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas kelompok, mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan presentasi kelompok, serta mampu berpartisipasi dalam diskusi kasus dan mengevaluasi solusi kebijakan. Keterampilan khususnya mampu mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan publik, mampu menerapkan metode evaluasi kebijakan publik untuk mengukur dampak kebijakan lingkungan, dan mampu menerapkan pengetahuan dari kuliah tamu dalam analisis kasus kebijakan publik. Dan untuk CPMK-nya, mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dasar kebijakan publik, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori-teori dasar kebijakan publik, serta mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor. Pada mata kuliah ini, kami mengangkat topik pembahasan yang menarik karena tidak hanya mengacu pada teori-teori klasik, tetapi juga menggabungkan dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan industri masa kini. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini yang pertama, pengenalan kebijakan publik, teori kebijakan publik, proses perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, kebijakan publik dan isu sosial, serta yang terakhir, kebijakan publik dan lingkungan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini saya ambil dari buku dari Prof. Dr. Dedi Mulyadi terkait studi kebijakan publik dan pelayanan publik
Yang kedua, buku dari Edi Suharto terkait analisis kebijakan publik dan referensi pendukung dari artikel ilmiah, khususnya isu terkini dari kebijakan publik. Dalam mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Poin terbesar diambil dari ujian akhir semester dengan persentase 30%, kemudian ada ujian tengah semester 25%, sikap 20%, tugas 15%, dan kehadiran 10%. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok. Berikut ini merupakan contoh video pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran offline atau luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sudah selesai istirahat semua? Siang. Oke, jadi karena semua sudah selesai makan, berarti insya Allah untuk materi ke depan bisa fokus ya, menerima materi. Oke, kali ini kita kembali ke mata kuliah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan salah satu mata kuliah kita pada program studi administrasi pemerintahan daerah, Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk presensi silahkan kalian langsung masuk ke Edufacta, bisa langsung akses dari HP masing-masing untuk daftar hadir perkuliahan pada siang hari ini. Sudah? Oke, pastikan semua mengisi daftar hadir ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, kira-kira ada yang ingat tidak pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait materi apa? Saya Oke. tentang orientasi dasar perkuliahan. Ya, apalagi? Ada yang ingat? Ya. Terkait kebijakan-kebijakan yang pernah ditetapkan pemerintahan 8 presiden yang ada di Indonesia. Jadi tujuan Ibu memberikan tugas tersebut agar kalian sudah punya gambaran terkait materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik, kita masuk ke materi pada siang hari ini terkait dengan konsep kebijakan publik. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini mahasiswa mampu menguraikan definisi, ciri-ciri perbedaan kebijakan publik dengan keputusan lainnya. Selanjutnya, mahasiswa dapat membedakan kebijakan distributif, redistributif, regulatif, dan konstituen berdasarkan contoh-contohnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan mulai dari identifikasi hingga pada evaluasi kebijakan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan teori dan studi kasus. Selanjutnya di sini Ibu menampilkan ada 2 definisi kebijakan sebagai sampel. Yang pertama Ibu ambil dari James Anderson, yaitu memberikan definisi kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintahan yang bertujuan agar dilaksanakan secara serta diikuti secara luas. Selanjutnya, menurut William Dunn, mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pola tindakan yang saling berkaitan, dirumuskan oleh aktor-aktor publik dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan publik. Selanjutnya terkait dengan ciri-ciri kebijakan publik, ada beberapa ciri-ciri dari kebijakan publik. Di sini yang pertama, kebijakan publik itu dibuat oleh aktor atau lembaga yang berwenang, di mana kebijakan publik dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga negara yang memiliki otoritas resmi.
seperti Presiden, DPR, dan Kementerian. Nah, contoh dari contoh dari kebijakan ini yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh Presiden dan DPR. Selanjutnya, kebijakan publik itu bersifat mengikat dan memaksa. Kebijakan publik mengandung aturan atau ketentuan yang berlaku umum dan harus dipenuhi atau dipatuhi oleh masyarakat. Akan ada sanksi bagi yang melanggar kebijakan tersebut. Contoh dari kebijakan ini, contohnya apa, ada yang tahu? Aturan lalu lintas. Jadi bagi pengendara sepeda motor, mobil yang tidak memiliki SIM dan STNK akan ditilang oleh polisi. Selanjutnya, masyarakat yang tidak mengikuti atau akan melanggar kebijakan tersebut maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah atau dari petugas kepolisian sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kebijakan publik itu menyangkut kepentingan publik atau masyarakat luas. Jadi, fokus kebijakan publik adalah masalah bersama, di mana bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, contoh dari kebijakan ini, contohnya kebijakan subsidi pendidikan, bukan hanya untuk siswa tertentu, tetapi untuk seluruh warga negara yang membutuhkan bantuan tersebut. Selanjutnya, memerlukan proses yang sistematis. Jadi kebijakan tidak dibuat sembarangan, dibutuhkan proses mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, legitimasi hingga implementasi dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Nah, contoh dari kebijakan ini yaitu penyusunan APBN yang melalui proses panjang dan tahapan yang bertingkat. Selanjutnya, ciri-ciri dari kebijakan publik yang kelima yaitu melibatkan banyak aktor di dalamnya. Jadi kebijakan publik itu tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, LSM, akademisi, media, dan sektor swasta. Nah, dapat terlihat dalam proses kebijakan tersebut. Contohnya, kegiatan musrembang yang sering diadakan. Kalian kan sekarang sudah PBL di kecamatan. Pasti kalian akan melihat proses dari musrembang itu yang bagaimana. Saat ini sudah melaksanakan PBL, jadi akan melihat secara langsung bagaimana tahapan dari kebijakan publik di tingkat kecamatan. Oke, selanjutnya terkait dengan kebijakan publik, masih di ciri-ciri kebijakan publik yang selanjutnya menggunakan sumber daya negara. Jadi pelaksanaan kebijakan publik pada umumnya menggunakan anggaran negara, anggaran pemerintah, dan perangkat hukum. Contohnya program Keluarga Harapan atau PKH. Ada yang pernah dapat PKH atau pernah merasakan bantuan tersebut? Tidak ada ya di kelas ini. Oke, jadi bantuan PKH itu merupakan dana yang menggunakan APBN. Selanjutnya, ciri dari kebijakan publik itu dapat berupa tindakan atau non-tindakan, di mana kebijakan publik bisa berarti melakukan sesuatu atau tindakan atau merumuskan untuk tidak bertindak. Kalian paham? Paham. Oke. Jadi contohnya pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM walau harga minyak dunia naik. Ini juga bentuk kebijakan. Jadi itu tergantung dari pemerintah. Selanjutnya terkait dengan peran kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik itu dapat menyelesaikan masalah publik, di mana kebijakan publik dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik itu masalah sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Contohnya, kebijakan pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran COVID. Pada waktu itu kan kita dilarang untuk keluar dari rumah. Benar kan? Ya. Ya, itu karena apa? Karena untuk mengurangi penyebaran dari COVID itu sendiri. Selanjutnya, mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan publik berperan dalam menciptakan keadilan sosial.
dengan memastikan distribusi sumber daya, peluang, dan manfaat yang lebih merata ke seluruh masyarakat. Contohnya program Keluarga Harapan atau PKH itu diperuntukkan untuk keluarga miskin agar mereka mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Selama ini kan banyak kita lihat di desa-desa terpencil, banyak sekali anak-anak putus sekolah. Nah, dengan adanya PKH ini dapat membantu mereka untuk tetap terus bersekolah. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran utama kebijakan publik adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui layanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Contohnya, kebijakan subsidi pangan, pendidikan, kesehatan yang dapat membantu kelompok masyarakat yang rentan. Selanjutnya, menjaga ketertiban dan keamanan. Kebijakan publik juga berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban sosial dan keamanan seperti kebijakan hukum, di mana contoh dari peran kebijakan publik ini undang-undang lalu lintas untuk mengatur kendaraan atau keselamatan dari pengendara di jalan raya, karena banyak sekali pengendara motor yang ugal-ugalan di jalan raya. Oleh karena itu sering adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya, mendorong pembangunan ekonomi, di mana kebijakan publik turut berperan dalam mengatur perekonomian dengan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta merencanakan anggaran yang produktif. Contohnya kebijakan fiskal seperti subsidi dan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menjaga stabilitas sosial dan politik, di mana kebijakan publik dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan politik dengan merespon masalah yang dapat mengganggu harmoni antar kelompok masyarakat atau menciptakan ketegangan sosial. Contohnya seperti kebijakan pengungsi atau program integrasi sosial untuk suatu kelompok marginal. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, kebijakan publik yang partisipatif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan yang dapat menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kualitas kebijakan itu sendiri. Contohnya tadi sudah Ibu jelaskan musrembang. Jadi musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya yang terakhir, menjaga lingkungan hidup. Jadi kebijakan publik juga berperan dalam melindungi lingkungan hidup melalui pengaturan penggunaan sumber daya dan pencegahan kerusakan lingkungan. Contohnya apa? Contohnya kebijakan larangan pembakaran hutan dan kebijakan pengelolaan sampah. Tadi sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan konsep kebijakan publik. Selanjutnya Ibu akan bagi dalam 3 kelompok dan Ibu akan kasih masing-masing kelompok satu tema untuk kalian bahas, oke? Ya. Oke, silahkan berhitung 1 sampai 3 dan sampai di belakang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Oke, masing-masing kelompok di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo silakan. Ngatur posisi. Oke, kalian sudah duduk di masing-masing kelompok? Ya. Oke. Siapkan alat tulis menulis, Ibu akan membacakan tema untuk dibahas di masing-masing kelompok. Kelompok 1. Jadi kelompok 1 akan membahas terkait dengan kebijakan di daerah Anda yang berperan besar bagi masyarakat. Jadi contoh kebijakan di daerah, di wilayah, di tempat tinggal yang berperan besar bagi masyarakat. Sudah? Ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas terkait apakah semua kebijakan pemerintah selalu berpihak pada rakyat? Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 3, dicatat ya.
bagaimana peran masyarakat dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. Oke? Sudah dicatat masing-masing kelompok? Oke. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk membahas tema tersebut dan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan kelompok. Oke, silahkan dibahas dulu. Sudah selesai pembahasannya? Sudah. Oke, kelompok mana yang mau jawab pertama? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silahkan. Siapa yang akan menjawab hasil diskusi kalian? Baik, saya akan menjawab peran masyarakat. Yang pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam perencanaan. Yang pertama melalui forum publik, musrembang atau dialog warga. Yang kedua yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan, menggunakan media sosial, media massa, dan mekanisme aduan laporan ombudsman. Yang ketiga memberi masukan dan kritik konstruktif yang melalui petisi, kampanye, atau usulan perubahan kebijakan. Yang terakhir, menggunakan hak suara dalam pemilu, memilih pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat. Sekian jawaban dari kelompok 3. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi kita akan simpulkan satu kali ya di akhir. Kelompok selanjutnya? Oke, silahkan. Terkait dengan kebijakan daerah, kebijakan di daerah Anda yang berperan besar bagi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dan Salam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi tugas kami itu adalah kebijakan di daerah yang berperan besar bagi masyarakat. Jadi studi kasus yang kami angkat yaitu tentang program Kartu Petani Mandiri atau KPM. Program Kartu Petani Mandiri ini merupakan kebijakan dari pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memberikan akses permodalan dan subsidi pupuk bagi petani. Dampaknya ada 3, yaitu yang pertama meningkatkan hasil panen petani kecil, yang kedua mengurangi ketergantungan pada tengkulak, yang ketiga mendorong pertumbuhan sektor pertanian lokal. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan distributif yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui dukungan langsung. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kami. Yang kurang menyampaikan. Oke, beri aplaus untuk kelompok terakhir, silahkan. Bagaimana peran masyarakat atau silahkan. Baik, Pak Salam. Menurut kelompok 2, tidak selalu, walaupun kebijakan idealnya untuk kepentingan publik. Dalam praktiknya ada beberapa kebijakan. Yang pertama, tidak tepat sasaran. Kedua, menguntungkan kelompok elit tertentu. Yang ketiga, merugikan masyarakat bawah. Contoh kasus Omnibus Law UU Cipta Kerja. Yang pertama, banyak dikritik karena mengurangi hak buruh. Yang kedua, dikhawatirkan merusak lingkungan. Yang ketiga, disusun tanpa partisipasi publik yang memadai. Baik, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi. Jadi dapat disimpulkan kebijakan publik adalah alat utama dari pemerintah, di mana melalui proses yang sistematis dan melibatkan banyak aktor di dalamnya. Juga evaluasi perlu dilakukan untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mengukur apakah kebijakan tersebut berjalan efektif dan efisien. Oke, paham? Oke, sekali lagi aplaus untuk kita semua. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya beberapa pertanyaan. Silakan angkat tangan yang tahu jawabannya. Oke, siap? Siap. Oke, yang pertama. Tadi sudah Ibu jelaskan ini. Semoga kalian ingat ya. Contoh dari kebijakan publik. Angkat tangan yang tahu? Saya. Oke. Contoh kebijakan publik itu yang pertama ada program Indonesia Pintar atau PIP. Yang kedua kartu pekerja. Yang ketiga BPJS Kesehatan. Yang keempat PPKM. Kelima subsidi BBM. Oke. Yang kedua, siap-siap angkat tangan. Ada yang tahu tidak jenis-jenis dari kebijakan publik? Saya. Oke. Yang pertama itu ada distributif, ada regulatif, dan konstitusi.
Masih kurang. Ada lagi? Oke. Regulatif. Oke. Yang terakhir, siap-siap ya. Jadi kalian ini anggap saja sedang mengumpulkan poin, sehingga poin tersebut cukup untuk kalian gunakan untuk apakah kalian bebas UAS atau UTS. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah ada yang mengumpulkan poin, jadi di pertemuan kali ini ketambahan lagi. Jadi akan diakumulasi di akhir. Yang terakhir, ada yang tahu tidak atau tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan aktor-aktor dalam kebijakan publik. Ayo. Oke? Yang pertama ada eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang terakhir yudikatif. Contohnya dari aktor eksekutif. Eksekutif ada presiden, menteri, gubernur, dan wali kota. Oke, aplaus untuk kita semua. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam proses pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa. Oke, minggu depan kita akan membahas terkait prinsip-prinsip dalam kebijakan publik. Ibu harap kalian sudah prepare dari rumah terkait dengan materi yang akan kita bahas. Oke? Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah kebijakan publik pada program studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.